Duh, tapi ada tetangga yang nonton video ini ya sih jadi bukti sekarang udah masuk podcast Wahuru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Waho di channel Wahuru. Ya, masih dengan pembahasan program G2G Korea. Kali ini saya akan membahas lanjutannya dari kemarin. Setelah mungkin teman-teman sudah melihat video tentang menunggu kolom, rasanya bagaimana. Kolom ini dalam arti itu adalah menunggu SLC atau perkembangan proses kekoreanya itu seperti apa. Nah, kali ini saya akan membahas sedikit tentang perasaannya gimana saat mendapatkan SLC. SLC itu standar labor kontrak atau ya visa kerja yang kita proses selanjutnya yang penting sekali. Kita sudah melangkahkan ya mungkin seperempat kakinya di Korea ya. Nah, kali ini saya akan berbagi cerita dengan seseorang yang pernah mengalami pengalaman unik dalam menunggu SLC-nya. Ini dia. Nama saya Ediansa dari Kalimantan Barat, tepatnya di Pontianak. Ya udah lama di Korea. Hampir finish ya. Hampir finish. Oke. Ini saya mau tanya, dulu kan ngalami proses Korea itu pasti ya, karena ini program pemerintah. Dapat SLC mas, itu gimana? Ada cerita yang unik saat nunggu SLC atau nunggu kolom itu turun? Sangat unik lah menurut saya, sedih ya nunggu kolom, gunjingan dari tetangga kok nggak berangkat itu udah pasti, udah posisinya berarti udah lulus ujian ya, dan berkas-berkasnya udah komplit. Itu kan prosesnya saya di Jawa, berarti saya pulang lagi ke Kalimantan untuk nunggu SLC itu kan. Pulang di rumah itu dapatlah gunjingan pun udah jadi ke Korea ngimpi. Gak usah menghayal, omongan pedas kayak gitu. Saya melarikan diri dari rumah. Berarti minggat dari rumah. Tapi masih tetap satu daerah, tapi merantau di pelosok, masih Pontianak. Saya kerja di pembangunan pabrik sawit itu. Jauh dari pemukiman penduduk. Jadi di sana itu di lahan sawit berpuluh-puluh kilo hektar ya. Gitu. Naik motor itu lama berjam-jam sampai ke lokasi. Sampai sana sinyal tuh susah. Kan tempatnya perbukitan gitu loh, Mas. Di situ saya kerja, itulah bangunan konstruksi di situ. Terus gimana dengan sinyal perkembangan Koreanya? Itu tiap hari naik bukit, kolomnya wah gak naik-naik, wah semedi. Kapan naik ke bukit itu mas, kadang hujan. Tetap naik? Naik. Iya. Naik itu ngecek tuh kan susah, loading terus kan gitu. Berapa bulan itu sampai melarikan diri baru dapat SLC? Itu 6 bulanan lebih itu mas. Oh, 6 bulan di hutan sawit itu, kerja panas-panasan mas. Saya di SMS katanya dapat SLC, terus langsung panggilan prelim. Wah, saya di bukit, Dallas bukit itu mas, langsung ngecek sendiri. Wah lama mas, muter-muter mental tak banting apa ini mas. Karena sinyalnya nggak ada. Sekali alhamdulillah sinyalnya ada, bener-beneran ya, ada dapat apa kontrak kerjanya itu turun. Wah langsung sujud saya di bukit. Ada temannya pas di bukit itu? Di bukit itu sendirian mas. Siapa yang mau naik bukit mas, mending di rumah. Jadi kalau teman-teman tahu itu kalau sudah proses SLC turun atau kolomnya itu masuk ke kolom 4 kolom 4 atau kolom 5 itu sudah harus mempersiapkan proses selanjutnya itu ke prelim. Nah Mas Edi ini ternyata ya dengan kesusahannya itu dia dapat mendapatkan SLC saat 6 bulan setelah proses sending data ya, begitu ya. Itu apa yang dilakukan setelah dapat SLC? Pamit besok keluar, saya udah beli kue lah, syukuran lah, kecil-kecilan lah kasarannya. Saking senengnya sekalinya gitu, udah langsung besok pagi langsung saya pergi ke kota diantarin bosnya. Kalau sama udah dapat SLC itu keluarga atau tetangganya yang dikasih tahu? Belum ada yang kasih tahu, yang kan kalau orang tua kan tahu proses Korea, tapi kan nggak per step by step itu nggak tahu. Yang penting saya bilangnya saya mau training ke Jakarta. Setelah dapat SLC berapa bulan lagi dapat panggilan prelim? Sebulanan lebih lah, tapi kan itu posisinya saya pulang di rumah itu yo menghindari omongan-omongan itu langsung ke Jawa saya mas. Diam itu ya. Di Pontianak itu nggak ada proses jitu-jitu, nggak ada mas. Jadi semua berkas saya, semua prosedur saya itu langsung ke Jawa. Jadinya ikutnya ke Jawa. LPK-nya juga di Jawa saya. Artinya tesnya di Jawa dan kebanyakan juga nanti kalau ikut training atau prelim itu di Jawa, tepatnya di Jakarta atau di kota-kota besar Jawa. Ya, Lama lagi dapat ini kan, dapat panggilan prelim itu apa yang sudah dikasih tahu ke keluarga atau belum? Apa cuma tetap orang tua aja, diem aja. Pokoknya udah di Korea baru ngasih kabar tetangga-tetangga itu, bahkan yang ngomong yang jelek-jelekin itu
sampai minjam duit. Duh. Tapi ada tetangga yang nonton video ini ya sih jadi bukti sekarang udah masuk podcast mau. Ya intinya proses Mas Edi ini ternyata dari nunggu SLC ke terbang itu cepat masuknya. Di SLC-nya tuh nggak sama. Ya. SLC itu dapatnya pabrik besi itu ya. Itu sampai di pabriknya ada apa? Sewenang ini Mas dapat pabrik. Wah, pabrik gede. Belum nggak disuruh masuk pabrik Mas. Langsung datang itu kontainer asrama nih. Pernah di Malaysia loh, asramanya bagus, Korea asramanya kontainer. Aduh, ini tuh buka dalamnya ya masih alhamdulillah ada direhab ya. Belum kerja itu masih kan datang hari Jumat, Sabtu, Minggu libur. Minggu libur, Senin kerja. Masuk pabrik sebentar dikasih janggap, dikasih arit yang berbentuk gergaji ya. Janggap itu apa namanya? Sarung tangan. Sarung tangan. Ada halaman luas. Sisa tanah gitulah. Iya. Itu enggak terawat, suruh nebas itu. Tapi kerjanya malah ngarit. Aduh ya Allah. Berapa bulan di situ? Kalau saya sendiri alhamdulillah cuma sebentar. Semingguan lebih lah, terus masuk pabrik kan Mas. Pabrik di situ ada mesin bor. Karena saya punya pengalaman pernah kerja di mesin bor itu, saya ngomong itu sebisa mungkin lah itu. Iku gigi nak arah-arah. Nggak ngerti loh bang. Apa? Paham naik? Nggak bisa bahasa Inggris. Ngomong sebisanya dulu kan. Intinya mesinnya itu tahu Nah, kita terjemahkan ya. Terus Oke, berarti itu SLC-nya itu yang kerja itu dikit ya kalau gitu. ya 10-an lah gitu. Kan langsung Pak gitu. Misalnya suruh mencoba gitu. Sekalinya coba lah saya ngebor itu bisa. Hari itu langsung kerja di situ. Tapi teman saya itu masih lah hampir 3 bulan nebasin terus. Itu pohon apa yang dibabat-babat itu? Ya kurang tahu lah kalau pohon Korea namanya nggak tahu. Penting ya agak tinggi gitu loh Mas. Wah, gitu dah ngeluh terus pokoknya teman-teman itu ngeluh. Berarti Ya, penderitaan sampai nggak berakhir ya? belum, masih tentang tun tuh belum. Nanti ada part 2-nya nanti ya. Ternyata emang benar kalau saat kita menunggu SLC kita nggak tahu SLC-nya itu pabriknya apa seperti yang digambar sebagai kerjaannya itu sangat berbeda sekali ya. Jadi kita siap tidak siap sudah beruntung sekali bisa sampai Korea. Tapi ngomong-ngomong Mas Edi juga punya channel YouTube ya, apa namanya? Channelnya Yansa Channel, YANSYA. Teman-teman tertarik tentang Korea ya. Iya, betul. Jadi silakan di subscribe sekarang juga, ini dibantu di support begitu ya. Terima kasih. Ya makasih juga sudah hadir. Ya ingat dari saya Waho. Yansa Channel. Ya ingat dari saya selalu mendon ya. Mandonia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.